Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk dan juga udah seminggu lebih kita nggak bikin segmen ini, jadi kita akan coba update kembali koin-koin yang udah banyak sekali membanjiri kolom komentar ya. Hari ini Mas Dodo request XRP dan Solana. Kita juga udah lama nggak bahas, jadi kita akan bahas dua koin berikut. Sebelumnya aku mau kasih outlook dulu. Kondisi dari Bitcoin overall lagi bergerak retrace ya, menarik. Secara volume, perdagangan, kemudian pergerakan juga sudah mengalami kenaikan. Bitcoin per video ini dibuat diperdagangkan di kisaran level 93.600. Ya, sudah 3 minggu beruntun kita dapat kita dapat 3 candle hijau, which is ini merupakan indikasi yang menarik. Bitcoin dominance masih kuat, sehingga mungkin beberapa altcoin masih belum terlalu perform. Ya, dan Solana XRP sebenarnya sudah mengalami kenaikan juga, tapi belum maksimal aja. Gitu. Kita akan coba untuk bahas, tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu, ada hadiah cashback sampai dengan 100% untuk teman-teman yang melakukan deposit. Ya, koin-koin yang berlaku adalah USDT, BTC, XRP, dan PAXG. Teman-teman bisa depositkan token-token tersebut atau koin tersebut lewat exchange lain ya. Dengan minimum deposit adalah Rp25.000, teman-teman berpeluang mendapatkan cashback 100% hingga maksimum adalah Rp25.000. Campaign ini berlaku sampai dengan 30 April 2025. Ya, selama campaign ini berlangsung, teman-teman dilarang untuk melakukan withdrawal sampai dengan 1 Mei 2025 untuk mendapatkan rewardnya. Jadi yang belum punya akun toko kripto bisa daftar dulu, linknya aku sediakan di kolom deskripsi, ikuti campaignnya dengan memasukkan user ID kalian di form yang sudah aku sediakan di kolom deskripsi. Gitu. Buat yang tertarik, silahkan cek, teman-teman. Oke, kita akan mulai masuk ke pembahasannya dari XRP. Hari ini XRP diperdagangkan di kisaran level 37,7 ribu rupiah. Ya, secara movement hari ini udah naik sekitar 3%, 24 jam terakhir. Kenaikannya nggak terlalu tinggi, tapi ya lumayan. Kalau kita lihat dari volume perdagangan juga melonjak signifikan sampai 46,9% dalam 24 jam terakhir. Secara movement sebenarnya ini tergolong bagus. XRP merupakan salah satu koin senior ya yang udah ada sejak 2013 kalau nggak salah. Sampai sekarang sudah lebih dari 10 tahun. Teman-teman menunjukkan memang koin ini merupakan koin yang sangat senior dan juga bisa dibilang sangat survive, bertahan sampai dengan di waktu kali ini gitu. Jadi peringkatnya juga nggak main-main di CMC, dia berada di kisaran peringkat 4 ya. Dia udah geser beberapa koin besar seperti Solana dan juga beberapa koin-koin besar lainnya gitu. Kalau kita lihat sih saat ini ada banyak ekspansi yang dilakukan oleh Ripple ya, expanding digital asset adoption across the European Union, teman-teman, atau Uni Eropa. Jadi mereka sudah bisa memfasilitasi layanan transaksi yang sesuai dengan regulasi di Uni Eropa atau MiCA, Market in Crypto Asset Regulation. Mereka juga sudah support untuk perdagangan cross border antara Portugal dan juga Brazil. Gitu. Selain itu juga berita terbarunya mereka juga sudah menjadi atau sudah mendapatkan lisensi dari DFSA license, yaitu untuk perdagangan regulated blockchain powered ya by Uni Emirat Arab. Gitu. Mereka udah bisa dipakai di Uni Emirat Arab sebagai salah satu blockchain yang memfasilitasi transaksi aset digital gitu. Selain itu juga mereka sekarang lagi boosting ya, lagi mempercepat penyelesaian dari regulasi yang ada di Afrika. Afrika kedepannya akan berpeluang menggunakan XRP untuk layanan payment di seluruh Afrika. Ini merupakan sebuah berita yang bakalan sangat menarik gitu. Jadi untuk mengawalinya mereka akan bekerja sama dengan 9 negara ya, 9 negara terlebih dahulu sebelum nantinya akan ekspansi ke wilayah Afrika yang lain
Gitu. Di sini sih nggak disebutkan negara-negara apa saja ya, tapi di sini dikatakan ada 9 African countries. Seperti itu. Kemudian juga Kenya, ini saat ini sedang di-push teman-teman penggunaan dari RLUSD, salah satu stablecoin yang memang cukup berhasil diluncurkan oleh Ripple. Gitu. Terus juga ada Web3 and crypto in France and Europe. Ini juga merupakan sebuah adopsi yang saat ini sedang dipercepat oleh Ripple ya. Kenapa? Karena Ripple ini selain sebagai layanan transaksi atau memfasilitasi layanan transaksi, mereka juga sebenarnya support untuk tokenisasi aset gitu. Terus juga ada SEC will drop appeal and XRP case. Ini case-nya bersama dengan SEC ya. Di mana XRP ini sebelumnya kan dinyatakan sebagai sekuritas seperti itu, dan akhirnya memang XRP sudah melakukan beberapa kali bertarung di pengadilan dengan SEC. Dan sampai sejauh ini sih XRP sudah sempat dinyatakan menang ya, ketika kemarin dari Gary Gensler sendiri masih menjabat gitu. Terus juga ada sedikit masalah ya, ada pintu belakang pencurian kripto yang ditemukan pada paket NPM buku besar dari XRP yang resmi. Ini beritanya 4 hari lalu, dan berita terbarunya adalah XRP Ledger Foundation bertindak cepat pada bugs dari XRPL yang sempat mengancam jaringan seperti itu. Ini beritanya cukup baru, yang mana memang aksi cepat tanggap dilakukan ya akibat dari adanya celah yang ditimbulkan oleh jaringan dari XRP itu sendiri. Gitu. Sejauh ini sih belum ada kehilangan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari serangan tersebut. Jadi kita bisa menemukan bahwa XRP ini sangat-sangat cepat tanggap terkait dengan isu-isu terkait dengan blockchain mereka. Gitu. Selain itu juga, nah ini berita untuk Solana sih. Itu teman-teman beberapa updatean terbaru untuk XRP. Yang lain ada SEC memberikan green light ya untuk ProShare XRP Futures ETF yang akan di-launching tanggal 30 April ke depan. Ini juga bisa menjadi sebuah tambahan berita bagus untuk XRP. Jadi dari sekian banyak news dan juga sentimen, tentu saja volume perdagangan XRP tidak mengherankan mengalami tren kenaikan, which is ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bagus ya untuk project dari XRP atau Ripple. Itu. Mari kita lihat untuk pergerakan harganya bagaimana. Selama kurang lebih bulan Desember, ya, tepat ketika XRP ini create new all time high, waktu itu di kisaran level 2,8, meskipun sempat koreksi dan akhirnya create new all time high di kisaran 3,4. Sejauh ini XRP masih tangguh bertahan di atas dari area support kuat di kisaran 1,75 dolar. Smart money masih survive, masih bertahan ya, tidak ada ya ada arus keluar, tapi mereka sejauh ini masih tetap bertahan dengan volume perdagangan yang mengalami penurunan sejak Januari sampai saat ini, memang menunjukkan harga XRP ini cenderung strong gitu. Kalau kita lihat sih dari segi pergerakan yang dibikin ini cukup mirip seperti apa yang terjadi pada Bitcoin. XRP kecenderungannya mengarah ke fase koreksi wajar gitu. Jadi sejauh ini kita melihat XRP masih positif, tidak ada dump yang signifikan sekali, dan XRP masih sangat respect pada area support kisaran 1,75 dolar ini. Gitu. Dari saya sih menilai ini positif. Terus juga dari volume perdagangan meskipun rendah dan pergerakan smart money yang tidak terlalu banyak, namun ini juga masih bisa bertahan. Itu berarti bahwa seller tidak terlalu aktif banyak melakukan penjualan. Seller justru malah tidak banyak yang melakukan penjualan besar pada XRP. Artinya adalah di sini bahwa marketnya cenderung stabil. Apakah XRP sudah masuk stablecoin kembali? Karena kalau kita lihat dari riwayat-riwayat sebelumnya, XRP ini pergerakannya memang cenderung stabil. Dia memang nggak naik tinggi, tapi ya cukup layak untuk menyandang gelar sebagai stablecoin. Ya, sejauh ini so far bagus lah untuk movement. Kemudian kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam juga XRP sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari area 2,2 dolar, masih bergerak sideways. Kemungkinan ini adalah posisi akumulasi ya yang terjadi pada market,
mungkin kedepannya akan ada perluasan atau ekspansi bisnis daripada Ripple yang juga akan mendorong penggunaan token XRP ataupun stablecoin-nya Ripple seperti itu. Dan kalau kita lihat sih secara jangka pendek ini masih sangat bagus ya, smart money masih masih stay tapi tidak terlalu tinggi sekali juga gitu. Jadi ya secara tren masih normal, masih sideways dan belum ada rencana untuk movement sih gitu. Paling buat teman-teman jaga-jaga yang sudah punya XRP bisa perhatikan area support ini. 1,75 adalah area support penting dan area resistance-nya ada di all time high kisaran 3,2 dolar. Seperti itu, next kita akan bahas untuk Solana. Hari ini Solana diperdagangkan di kisaran level 2,4 juta rupiah. Secara movement agak turun, volume transaksi juga turun 9,95%. Kalau kita lihat Solana ini udah bergeser ya, udah digeser posisinya oleh Ripple dari posisi keempat. Solana sekarang sudah ada di posisi ke-6 di CMC, tapi masih tergolong sebagai altcoin dengan market cap yang besar gitu. Secara tren yang saat ini dilakukan oleh Solana adalah mendukung adanya stablecoin di jaringan Solana. Solana beberapa kali memang sudah terintegrasi dengan banyak jaringan stablecoin ya, dan pelan-pelan mereka kompatibel dengan jaringan Solana, dan ini menunjukkan bahwa use case daripada Solana makin lama makin meningkat, bahkan berada dalam market cap stablecoin yang cenderung besar juga dari waktu ke waktu. Selain itu, Solana juga ada kerjasama untuk memproduce sebuah mobile device atau membuat smartphone yang kabarnya sih sudah bisa kompatibel dengan jaringan Solana. Gitu, namanya adalah Seed ya kalau nggak salah. Seed Vault, Mid Wallet. Nah ini, teman-teman mereka udah kompatibel juga dengan wallet ya yang langsung support sama handphone ini. Gitu. Sebelumnya Solana Saga, kali ini nama smartphone-nya ya Solana Mobile, teman-teman. Itu ya pembuatan platform dari pembuatan device dari Solana. Terus ada Solana ETF yang kabarnya di-approve di tanggal 31 Juli. Ini aku ambil datanya dari Polymarket, sebuah platform untuk kita mengukur, mungkin memprediksi juga kapan kira-kira Solana ETF ini mendapatkan approval. Sebab Solana ETF ini menjadi narasi berikutnya setelah Ethereum ETF mendapatkan approval. Dan sampai sejauh ini sih belum ada pernyataan resmi juga dari SEC. Nah, sedikit data tambahan ini aku ambil dari CryptoRank. Alameda Research akan dapat unlock token sekitar 0,09%. Ya, ini kecil, teman-teman, tapi akan ada unlock yang terjadi secara berkala, kurang lebih 8 hari ke depan, yaitu tanggal 7 Mei. Lalu di tanggal 11 Mei juga akan ada unlock untuk Alameda Bankruptcy Release 2. Jadi ini akan dibuka ya, token Solana untuk Alameda Research. Jumlahnya di bawah 0,1. Ya teman-teman, jadi jumlahnya tergolong kecil, tapi tetap saja yang namanya unlock token itu kemungkinan akan membuat tekanan jual juga pada harga token dari Solana. Semoga sih nggak dalam. Kemudian tambahan info yang lain adalah DeFi Development Corporation, salah satu perusahaan yang sudah listing di Bursa Saham Amerika Serikat, baru saja mengajukan penawaran surat berharga senilai 1 miliar untuk tingkatkan kepemilikan dari Solana. Ada perusahaan yang pengen untuk menjadikan ini sebagai Solana Reserve. Ya, ini adalah the next dari MicroStrategy. Tapi bedanya kan MicroStrategy ya akumulasi Bitcoin. Tapi kalau DeFi Development ini mereka akumulasinya Solana dengan meluncurkan obligasi. Ini adalah sesuatu hal yang cukup identik gitu. Selain itu juga ada Rockways X meluncurkan dana 125 juta US dollar untuk mendukung generasi pengembangan selanjutnya Solana. Salah satu perusahaan yang juga memiliki rekam jejak kesuksesan dan strategi investasi yang terekam ya teman-teman. Perusahaan ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang DeFi yang menghasilkan imbalan. Jadi intinya mereka berencana untuk menjadi staker dari token Solana dan juga mendukung pengembangan generasi dari Solana ke depannya. Itu beberapa sentimen data dari Solana.
sebuah koin yang dikatakan sebagai Ethereum killer, dan so far sejauh ini sih Ethereumnya loyo, Solananya juga loyo. Lalu gimana untuk movement? Kita akan mulai dulu dari time frame yang agak besar ya. Di time frame 1 hari, kita melihat pergerakan Solana ini sempat bergerak dalam sebuah ascending channel. Eh, Ascending channel ini merupakan sebuah pattern yang cenderung mengarah kepada tren koreksi ketika dia breakdown. Jadi ini kurang lebih polanya. Di sini pergerakannya cenderung naik, tapi at the end dia breakdown ya di sini. Maka kalau kita lihat korelasi dari pergerakannya kurang lebih sudah tercipta. Nah, ini biasanya berimbas kepada penurunan token yang cenderung lebih dalam, teman-teman, buat Solana. Dengan catatan, Solana ini gagal untuk menembus level resistance yang terbentuk dari trendline yang ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari structure pergerakan, Solana ini punya area resistance penting yaitu di kisaran 158. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jam, di sini movementnya jelas ya, Solana ini sempat turun dan sudah breakdown sebenarnya. Kemudian dia recover dari level 103 naik ke 157. Tapi di sini dia kena reject. Seller masuk di sini dengan jumlah smart money yang juga tidak banyak. Mengindikasikan ada peluang untuk Solana ini justru create yang namanya higher low baru. Nah, kalau structure ini benar, maka arah dari Solana ini kemungkinan akan mengarah ke fase koreksi. Gitu. Jadi ini adalah higher high terakhir ya, kemudian dia turun, koreksi, create new higher low, and then kemungkinan dia akan kembali melanjutkan fase koreksinya. Gitu. Ingat ini masih berupa probability. Ada satu syarat yang harus diselesaikan oleh Solana jika dia ingin bullish. Syaratnya adalah untuk menembus area resistance di sini. Kalau dia berhasil breakout dan closing di atas dari 158, eh, kita kasihlah angka sekitar $160 ya. Kalau dia bisa di atas $160, maka kita bisa melihat peluang Solana untuk kembali melanjutkan fase bullishnya cenderung lebih besar. Akan tetapi kalau situasinya seperti ini, saya pun juga nggak berani jamin kalau hal tersebut bisa terjadi. Smart money juga berperan, dan sejauh ini sih smart money masih kosong pada Solana. Jadi ya ibaratnya memang ada kemungkinan buat naik, tapi kalau untuk yakin, saya rasa belum yakin. Ya, sementara ini kita masih sedang menunggu ada kabar baik untuk altcoin. Nah, seandainya nih kalau memang pattern ini berlaku, Solana ternyata koreksi, maka arah Solana kemana selanjutnya? Yaitu berpeluang ke area support kisaran $118. In case kalau memang Solana ini benar-benar kena reject di level tersebut, maka dia akan berpotensi untuk koreksi berikut. Eh, Koreksi kembali ya, gitu. Kalau di time frame 4 jam bagaimana? Nah, di time frame 4 jam sebenarnya kenaikan dari Solana kemarin ini sudah mencapai puncak smart money-nya di kisaran 24 April. Ya, di sini tepat ketika dia ke-reject, setelah itu smart money-nya banyak yang melakukan penjualan dan membuat harga Solana ini terlihat reject dan mengalami koreksi. Gitu. Hal tersebut adalah hal yang wajar dan sejauh ini sih di time frame yang agak kecil mungkin head and shoulders pattern. Kalau teman-teman mungkin agak peka melihat pattern yang terbentuk ya, di sini ada peluang untuk dia koreksi terlebih dahulu. Paling kalau next target, bentar, kita bisa ukur dari level tertingginya ke neckline, maka next target untuk Solana mungkin bisa ke 133 untuk jangka pendeknya. Andai kata dia breakdown dari area support $144. Jadi bisa dipantau $144 berpotensi menjadi level yang ditarik ya atau menarik Solana untuk turun. Gitu. Jadi inti dari jawaban ini adalah apakah Solana atau XRP layak untuk di hold? Sejauh ini sih altcoin harus wanti-wanti kalau teman-teman pengen hold. Selalu pantau projectnya ya karena altcoin itu cenderung lebih rapuh dibandingkan dengan Bitcoin. Kalau teman-teman memang berniat untuk invest, mending cari Bitcoin karena udah terbukti. Tapi kalau memang pengen invest di altcoin, pastikan selalu update berita-beritanya, update pergerakan terbarunya juga. Unlock token sangat-sangat mempengaruhi. Kalau dari opini saya sih, XRP itu dia
limited supply. Dia punya supply yang terbatas. That's why secara movement dia cenderung stabil. Ya, makanya XRP ya stabil secara pergerakan. Nah, Solana ini unlimited supply. Artinya koinnya bisa dibikin sebanyak-banyaknya tanpa batas. Impact-nya apa? Inflasi pada tokennya, sehingga sangat volatil secara pergerakan harga. Tapi kalau secara record, Solana ini sejatuh-jatuhnya dia pernah create new all-time high. Contoh, pada kejatuhan di tahun 2021, Solana turun parah ya, impact dari collapse-nya Alameda Research, FTX, dan kawan-kawan. Waktu itu kita mengalami Black Swan parah. Solana sempat turun ke $9. Apa yang terjadi? Solana recover, balik, bahkan create new all-time high di 300-an dolar. Dari $9 naik ke $300, padahal sebelumnya dia turun dari puncaknya yaitu di $265. Itu kan sebuah comeback yang sangat epic dan keren, teman-teman. Tapi itu sih, kalau di hold jangka panjang, ya rada-rada harus senam jantung, teman-teman. Jadi sekian aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya Telegram, pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.